Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Saputri, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi agroindustri dengan nomor pokok mahasiswa 10307027. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra SH, MH, MIP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki tujuan dan landasan. Landasan pendidikan Pancasila ada landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan fisiologis, serta landasan kultural. Tujuan Pancasila ada banyak contohnya, baik secara yuridis konstitusional maupun secara objek ilmiah. Rumusan Pancasila dibagi beberapa contoh. Contohnya secara etimologis dan terminologis, serta lain-lain. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bentukan dasar negara diawali pada sidang pertama BPUPKI yang memunculkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat. Karena kesepakatan bersama pada akhirnya diubah dan disepakati agar melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat serta golongan. Pancasila sebagai lambang negara sesuai dengan Peraturan Undang-Undang tahun 2012. Lambang Garuda Pancasila sebagai jati diri bangsa dan identitas negara Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat merupakan suatu ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk mencari kebenaran. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu sebagai jati diri bangsa, karena terciptanya tata nilai kehidupan sosial yang memberi watak, corak, serta ciri masyarakat yang membedakan dari bangsa lain. Memiliki konsep dasar menjadi landasan bagi segala ajaran dan memiliki berbagai macam landasan. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Hubungan antara norma, nilai, etika, dan sanksi begitu erat dan penting karena penjemahan dari nilai menjadi norma. Hubungan ini tercantum dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berfungsi sebagai fundamental negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang merupakan suatu pandangan bangsa Indonesia yang manifestasinya diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar serta Pancasila secara yuridis. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Memiliki kategori hakikat yaitu hakikat abstrak, pribadi, dan konkret. Sekalipun sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dari yang lain. Dapat dipahami hakikat pengertiannya sangat diperlukan uraian sila dan sila. Dalam hubungan ini, mengenai kesimpulan, uraian atau penafsiran itu harus bersumber, berpedoman, dan berdasarkan kepada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi sendiri merupakan cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus dasar, pandangan, atau paham Pancasila. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distensi terhadap dunia kehidupannya. 7. Memahami demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila adalah memperhatikan kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat dari berbagai daerah, suku, bangsa, dan agama. Sebaliknya, tidak berprinsip pada memutlakan suara terbanyak yang mengakibatkan tirani mayoritas dan juga tidak mendasarkan pada suatu kekuasaan minoritas yang dapat menimbulkan tirani minoritas. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak
asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi. Hak asasi manusia ini juga dijamin oleh hukum karena seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga tuntunan hak dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial serta budaya. 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta kedudukannya dan hubungan-hubungan yang ada serta struktur di dalamnya. Dijelaskan bahwa semua sila menjadi fundamental yang etis sebagai kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Terakhir, bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam anelia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tujuan nasional serta tujuan internasional bangsa Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.